Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita kerjakan bersama-sama ya. Kita mulai dengan kata pertama. Sudah disebutkan ini masih kelanjutan dari jumlah sebelumnya. Jadi kata yang pertama itu atof, bukan tanda baca. Atof maktufnya ke tohirun, mutahirun, ghairu makruhin. Kemudian kata setelahnya kita lihat nakiroh. Berarti harus cek kata setelahnya. Nah, kata setelahnya nakiroh juga. Maka ini bisa menjadi mudhof ilaih, nakiroh. Ingat tadi maktufnya ke tohirun, mutahirun, ghairu makruhin itu khobar, maka kata setelah huwa itu khobar juga ya. Khobar itu i'rabnya rofa. Jadi kita baca rofa, kemudian karena mudhof ilaih, mudhof tidak boleh tanwin, mudhof ilaih selalu jer. Jadi kita baca ma'u najisin. Ma'u najisin menjadi khobar berupa mudhof ilaih, nakiroh. Kemudian kata setelahnya kita lihat ada wahwa, berarti jumlah baru. Wa adalah tanda baca, huwa jumlah mubtadaiyah menjadi mubtada berupa domir. Kemudian alladzi mausul, berarti kita baca dengan kata setelahnya menjadi mausul silah ya. Alladzi halat menjadi khobar berupa mausul silah. Nah, halat ini adalah jumlah fi'liyah, dia ini fi'il madhi. Berarti kita baca sebagai jumlah fi'liyah. Jadi ini khobarnya berupa jumlah fi'liyah gitu ya maksudnya. Halat jumlah fi'liyah, fi'il madhi, domirnya hiya. Maka setelahnya menjadi fa'il apabila mu'annas. Kata setelahnya adalah fihi, maf'ul, berupa jar majrur. Kemudian kata setelahnya, nah kata setelahnya ini adalah nakiroh. Tapi lihat ada ciri di belakangnya berakhiran tak mabutoh. Ingat lagu ciri-ciri nakiroh? Ada tak marbutoh di akhirnya ya. Jadi berarti dia menjadi fa'il. Ingat fa'il i'rabnya adalah rofa. Kalau maf'ul nasab, kalau fa'il rofa. Berarti kita baca tidak ada al, berarti kita tanwin ya. Najasatun menjadi fa'il berupa nakiroh. Kemudian setelahnya ada wahwa lagi, berarti jumlah baru. Wa adalah tanda baca, huwa jumlah mubtadaiyah menjadi mubtada berupa domir. Duna berarti dzaraf, madzruf dengan kata setelahnya. Jadi dibaca jer, berarti kata setelahnya kita baca jer. Duna al-qullataini menjadi khobar berupa dzaraf madzruf. Tadi sudah mubtada, ini khobar. Jadi khobar berupa dzaraf madzruf. Kemudian au ini masih masuk ke dalam al-atfu, berarti dia atof ya kan. Au maktufnya kemana? Ke kata sebelumnya, yaitu duna al-qullataini. Kemudian kata setelahnya adalah kana, berarti kana mubtadaun kana mubtadaun khobaron. Kana mubtadaun khobaron. Di sini nih gini, jadi dia mubtadanya itu domir huwa di kana ini. Jadi kana itu kan ada domirnya ya di situ. Nah, domirnya itu huwa. Dari mana tahu dia domirnya huwa? Kita lihat kata setelahnya, kullataini. Tasrifnya ya, diingat tasrifnya. Kullataini, aini. Aini itu tasrifnya nasab, rofa, nasab atau jer. Kullataini, boleh lihat tabel isim lagi kalau lupa. Aini itu i'rabnya apa? Nah, dipaskan dengan kana mubtadaan khobaron. Kan kata setelahnya itu berarti dia adalah nasab. Bentuknya bukan bentuk rofa ya. Kalau rofa itu kan kullatani, fa'ilun, fa'ilani, ani. Itu kalau ani itu dia rofa.
Harusnya kalau dia di sini karena mubtadaun, mubtadanya setelahnya itu mubtadaun harusnya rofa, tapi dia bukan rofa. Berarti bukan mubtada, berarti dia khobar. Gitu caranya berpikir. Jadi kulata ini itu adalah khobar. Kenapa? Dari mana tahu itu khobar? Dari tasrifnya, dari cirinya yang di akhir aini. Aini itu masuk kriteria khobaron, khobar yang nasab. Berarti kalau gitu mubtadanya mana? Berarti mubtadanya ada di kana. Domir huwa. Domir huwanya itu menjadi mubtada gitu. Nah, kulata ini adalah khobarnya. Cukup jelas ya. Kemudian kita lanjut. Jadi sudah ada mubtada dan khobar untuk jumlah yang ini. Kemudian kata setelahnya adalah fa, itu atof. Fa ini maktufnya kemana? Ke kana kulata ini, ke kata sebelumnya, ke frasa sebelumnya. Kemudian kita lihat kata setelahnya itu jumlah fi'liyah ya, jumlah fi'liyah. Kemudian fi'ilnya fi'il madhi. Kalau bingung ini fi'il apa gitu, lihat di tasrif fi'il, bentuknya sama nggak. Buka lagi tabel tasrif fi'il, ingat masa muda dulu waktu belajar. Di level 2 ketemu tasrif fi'il. Jadi kita baca dia sebagai jumlah fi'liyah taghayyara, karena dia madhi, dia berakhiran fathah, taghayyara. Jumlah fi'liyah fi'il madhi, domirnya huwa, maka setelahnya menjadi fa'il apabila mudzakkar. Boleh hanya sampai di sini. Ingat kalau jumlah fi'liyah itu kan macam-macam. Nah, kalau fi'il dan fa'il itu sudah cukup bisa menjadi jumlah fi'liyah. Fa'ilnya mana? Itu tadi. Domirnya itu kan fa'ilnya. Domir huwa itu fa'ilnya. Dia berubah. Jadi begitu ya. Latihan 6, i'rab lengkap dan terjemahnya. Wa atof maktufnya ke tahirun mutahirun ghairu makruhin. Ma'u najisin menjadi khobar berupa mudhof ilaih nakiroh. Wa tanda baca. Huwa jumlah mubtadaiyah menjadi mubtada berupa domir. Alladhi halat menjadi khobar berupa mausul silah. Halat jumlah fi'liyah fi'il madhi, domirnya hiya, maka setelahnya menjadi fa'il apabila mu'annas. Fihi menjadi maf'ul berupa jar majrur. Najasatun menjadi fa'il berupa nakiroh. Wa tanda baca. Huwa jumlah mubtadaiyah menjadi mubtada berupa domir. Duna al-qullataini menjadi khobar berupa dhorof madhruf. Au atof maktufnya ke duna al-qullataini. Kana mubtadaun khobaron. Qullataini menjadi khobar berupa nakiroh. Fa atof maktufnya ke kana qullataini. Taghayyara jumlah fi'liyah fi'il madhi, domirnya huwa, maka setelahnya menjadi fa'il apabila mudzakkar. Artinya wa dan ma'u najisin, air najis, wa huwa yaitu alladhi halat yang berada, fihi di dalamnya, najasatun najis, wa huwa yaitu dia ini, duna al-qullataini kurang dari 2 kullah. Au atau kana dia qullataini 2 kullah, masuk 2 kullah. Fa bisa kita terjemahkan tetapi, walaupun artinya maka ya, tapi secara makna bisa kita terjemahkan tetapi. Taghayyara dia berubah, jadi 2 kullah. Kalau yang tadi kurang ya, kena najis dan dia jumlahnya kurang dari 2 kullah, maka termasuk sebagai air najis. Nah, tapi ada juga yang kasus dia sudah 2 kullah. Sebetulnya seperti paling gampang tuh contohnya laut.
laut kan banyak sekali ada najis masuk ke situ, tapi karena dia jumlahnya banyak dan secara umum dia tidak berubah ya, maka dia tidak dianggap sebagai air najis. Nah, tapi kalau dia sudah lebih dari 2 kula kemasukan air najis, kemudian dia taghayyara, dia berubah, maka itu masuk sebagai air najis walaupun lebih dari 2 kula. Jadi tetap dianggap sebagai air najis.